Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Ila hadratin ikhwanil anbiya khususan nabiyuna Haidan nabiyuna Ilyas nabiyuna Sulaiman wa nabiyuna Ibrahim wa jami'il malaikatil muqarrabin Jibril Mikail Israfil Israil wa jami'i sahabati Rasulillah sahabatil bata wa sahabatil ukhud wa ammatin Nabi Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hamzah wa khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wa ummahatil mu'minin khususan Khadijah al-Kubra wa sadati Aisyah wa Fatimah Zahra wa sababini fil jannah Sayyidina Hasan wal Husain wa a'immatil arba'atil mustahidin wa muqallidina fiddin wa jami'il awliya ila makanu masyaikil alim wa kharib ya bari Husain Syekh wa bana sunnatan sya'adul qadi al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz wa sasri wa syahbati wa syama'af al-kawahi wa syahji suf al-hamdani wa syahjumat al-baghdati wa yasa'abi asan as-sadili wa hujatul islam al-imam al-ghazali wa jamil awliya itisafil jami sunan wal-isama wa man ajazana min ulama'ina wa masyayikhina ila muntahu susan mu'asisi jami'atil ahdatil ulama sebagai khalil Bangkalan, sebagai Asumasan Bawah, sebagai Bang Sesam, sebagai Pakai Mas Kumambang, sebagai Sulaiman wa muasisi lebo yang bagi tulkai, bagi masukin, bagi mahuskan, bagi jawab, sebagai itu masuki, sebagai masuk jawab, sebagai aziz masuk wazawjati mausulun mafru Muhammad Rasulullah wa muasisi ma'atil langitan sebagai tulati sebagai ma'atullah faqih wa sulim wa muasisi lidayah lasum sebagai maksum sebagai alim maksum sebagai syakil alim wa zajadi ma'usulim ma'fu'im Muhammad Rasulullah wa jadina sebagai telawat wa jadina sebagai wajati sebagai sidik sebagai yoga sebagai asnam sebagai menentukan orang jadi amal dan sahabati sultan agung wajati sebagai nawa sebagai tulah sidik sebagai khodol sebagai salim dan said mandingan sebagai nuiman sebagai laten surya putra sebagai sunan tegalarun sebagai sultan wajati mausul mafhum atas wa nauzuzu ma'alif hadal kitab sebagai asma wa abi syahina sambutin wa hadallahu baqa fi syawal lahumul fatihah alhamdulillah wa alamin ya kana wa ya kana sallallahu alaihi wasallam syuhada ladina Bismillahirrahmanirrahim wa la yafa'ulan orang bantaraken sapa alim sautahu ing suarane alim waf'an kelan bantaraken zaidan kang nambahi ala qatil hajati ing atase kira-kirane kebutuhan wala yafadu hulan orang liwahaken sapa alim hu ing saut hifdzan kelawan liwahaken temenan layak sulukang ora bisa hasil mau setane hafal
apa kamalul faidati sempurnane aweh faedah. Wal aula utai kang luwih utama iku Allah yujawiza. Iku Allah yujawiza yen to ngliwati apa sautu suarane alim majlisahu ing majlisi alim. Wala yaksulan ora nyendhek sapa alim ansima il hadirina saking ngunune wong kang padha hadir kabeh. Jadi adab tata krama sing selanjutnya kanggo para kiai, ustad atau wong alim atau sing mulang iku ora kena mbantuke swara ngluwi kebutuhane. Ning ya padha uga sebalike ora kena mulang kuliwi sampai kemudian faedah yang harus disampaikan tidak terdengar. Jadi sedengan nek mulang suarane rasa so-so, rasa napa? Liwih. Lah batasannya sing pokok wal aula ala yujawiza sautahu majlisahu. Jadi batasan ora sah iku piye sekirane suara yang dikeluarkan oleh seorang alim itu tidak melampaui majlis taklimnya. Di samping itu wala yaksu an sima'il hadirin. Tapi ya cuman suara itu hanya bisa didengar kalau sing hadir nang majelis iku tok. Paling ndak suara itu iso sampai di luar majelis, gitu. Tapi ora sampai metu kebak sampai radius sing jauh saking majelis. Paham ta? Lah berarti seperti ini tergantung auden atau yang hadir. Kalau yang hadir cukup misalnya kados aula seperti ini, jadi luar aula itu sing sekitarnya halaman pondok itu ya masih bisa dengar, tapi nek wis ketut yuk jalan barang kuwi wis ngluwi suara sing bantal. Lah nek auden pengajian umum pripun ya berarti auden itu tempatnya sampai mana? Nek pengajian umum kudu nganggo speaker ya ora apa-apa. Ora njuk oleh nek nganggo ngajine adabul alil wa muta'alim berarti pidato wae nganggo ora oleh. Wong hadirine wong 5.000 juga tak speaker berarti kan ora oleh. Ya gak iso kamalul faedah. Yang menyesuaikan berarti nggih kondisi kondisional. Fakat awalan teman-teman riwayataken sapa al-Khatib Imam Hatib al-Baghdadi. Manin Nabi sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi innallaha temen setune Gusti Allah taala halim maula sapa Allah iku yuhibbu temen sapa Allah. Demen asal ta ing suara al-hafidho kang liwih al-khafiyatu kang sama wa yakrahu lan sengit sapa Allah to keting sapa Allah asal ta ing suara al-khafiyah kang banter. Jadi ngendikane Kanjeng Nabi Gusti Allah mboten nemen kali suara sing banter tapi yo meneh kali suara ingkang lembut ingkang liwih-liwih. Lah saiki fa in hadir mongko lamun hadir fihim ing dalem al hadirun atau al hadirin sapa sing hadir sakiru sami wong kang abot pengrungune tegese mondho budhek mondho tulalit mondho budhek ya fala ba'sa mongko dadi ngopo iku maujud fala ba'sa mongko dadi ngopo iku maujud biwaf isoti kelan banteraken suarane alim bikot terima kelan kira-kirane pokok yasma'u atau bikot terima kelan kira-kirane suara yasma'u kan bisa ngrungu sapa sakiru sam'ihu ing ma
Ini ternyata dalam hadirin itu ada yang agak tuli, atau ya bantu ke suara gak apa-apa. Makanya Buya tadi di awal bilang sifatnya kondisi wala yasudulan ora nyepetaken sapa al alim al kalama ing guneman ya. Sewa dan kelawan nyepetaken temenan bal yuwattilau balik yento ngalonaken sapa alim ing al kalam wa yatamahhalulan yento napa niku nglambataken fihi ing dalam kalam liyatafakkaru supaya bisa mikir-mikir sapa alim fihi ing dalam kalam wa ya al alim waman lan wong yasma'u kang bisa ngrungu sapa manhu ing al kalam waqad warada lan teman-teman tumeka waqad warada lan teman-teman teka apa ana kalaman nabi ing temen setune dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana apa kalam ana iku mufassalan kang den pinci-pinci utawa kang den pisah-pisah yafhamu kang bisa mahamu ing kalam Nabi sapa man wong yasma'u kang bisa ngrungu sapa man ing kalam wa kana lan nonton sinten Kanjeng Nabi kuwi data kalam ing dalem nalikane dawuh sapa Kanjeng Nabi bi kalimatin kelawan kalimah ada mengkembalikan sapa Kanjeng Nabi ha ing kalimah oleh baleni salah satan kelan kaping 3 ngopo kok ngono litufhama supaya bisa den paham apa kalam ngandung saking Kanjeng Nabi. Jadi ketika kemudian seorang alim niku bicara pas mucal niku lek mucal ya rasa bantal-bantal lek mbalah itu rasa bantal-bantal rasa cepet-cepet tapi yuwatil malah alon-alon supaya apa supaya bagi si alim itu juga bisa memaham berpikir lagi dengan pemahamannya dan orang yang mendengar itu juga bisa paham. Hal niki sampai kemudian didasari dengan perilaku tindak lampahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ketika dawuh niku mesti kana mufassalan yafhamu man yasma. Ketika Nabi niku kalau dawuh nggih mufassal dipisah-pisah, tidak maksudnya dibatasi agar orang yang mendengar itu bisa paham. Bahkan diriwayatkan wa kana idza takallama bi kalimatin ada salasatan. Kanjeng Nabi ketika kemudian ngendika dawuh itu dawuh satu kalimat kadang juga diulang 3 kali. Untuk apa? Litufhama anhu, agar kalimah yang diungkapkan niku bisa dipahami. Lawa idza faragha
lan ing dalem nalikane wis lampung sapa alim min mas'alatin saking masalah siji au aslin utawa pokok kang siji ya sakata mengkon meneng sapa alim qalilan ing dalem wektu sedilo hatta yatakalama sehingga guneman sapa man wong hatta yatakalama sehingga guneman sapa man wong fi nafsi ing dalem awak dhewe man atau hatta yatakalama sehingga guneman sapa man wong fi nafsi kan iku tetep ing dalam awak dhewe man kalamun utai guneman alai kan tetep ing atase al-alim. Artinya bahwa setelah kemudian selesai mengungkapkan suatu pembahasan ya dikasih jeda sebentar sehingga sami'in atau hadirin itu paling tidak iso kemudian mengulang pada diri pendengar tadi tentang apa yang sudah diungkapkan seorang alim. Lajeng wa yasunu lan ngekso sapa ngalim majlisahu ing ruang lungguh ngalim nganil laghati saking napa rame-rame fa innal laghata temen setune rame keramean iku ya ghayyu ngowahi apa laghat alafdo ing lafat wa anna fil aswati lan ando saking bantel pira-pira suara wa ikhtilafi jihadil basilan bidane pira-pira arahe pengajian atau pembahasan. Qala dawu sapa Arabiu Imam Rabi' kana ana sapa As-Syafi'i Imam Syafi'i iku idana dorohu ing dalem nalikane debat hu ing Imam Syafi'i sapa insanun manungsa oleh debat fi mas'alatin ing dalam masalah siji fa'adala mengkon nulingale sapa insan ila ghairiha maring liyane mas'alatin ya yakulu mongko dawuh sapa Imam Syafi'i nafuhu nglampungaken ingsun min hadil mas'alati saking ikilah masalah Tuma nasi'u mongko nuli dadi sapa ingsun dadi iku ilama nuju maring perkara turidu kang ngarepaken sapa sira ing ma wa yatalattafu lan ngalusi sapa alim fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ikhtilafu jihadil bahsi fi mabadihi ing dalem kawitane ikhtilaf qabla intisyari ing dalam sadurunge nyebare ikhtilaf wa tawalan nufusi lan ing dalam sadurunge oleh nguasani pira-pira nafsu termasuk adab malih tanggune wong alim itu ketika mengajar paling tidak harus menjaga majelisnya itu tidak ramai. Makanya banyak sekali guru itu ketika ngajar di satu kelas liya rame ya oleh. Karena apa? Ya satu akan mengganggu pelajaran orang yang sedang belajar. Di sisi lain, di situ berarti tidak ada majlisul ilmi. Amin. Nah, ana majelis ini ya mestinya lagi guyon tapi ganggu mutolaah, ganggu belajar. Dan juga mencegah agar dalam majelis itu tidak terjadi irfa'us saut, kerasnya suara, ya. Wahtilafil jihadil basi dan perbedaannya macam-macam
pembahasan. Jadi dalam satu majelis itu kalau bisa ya fokus. Nah, niki termasuk metode ketika orang membuat kelas atau training apa, ini ya tetap harus fokus. Ketika selesai satu pembahasan baru melanjutkan pembahasan yang lainnya. Jangan kemudian dalam satu forum pembahasan siji rampung wis disusul pembahasan liyane. Nah, dalam hal ini etika bermusyawarah niku banyak. Maka dalam lazimnya orang bermusyawarah, kalau dalam tradisi Jamiah Nahdlatul Ulama atau pesantren-pesantren yang ada, ketika membahas sebuah permasalahan itu masuk lembaga yang namanya LBM, Lembaga Bahsu Masail. Nah, dalam Bahsu Masail artinya sebelum pada jenjang Bahsu Masail niku kalau di pondok pesantren sering mulai dulu dengan forum yang namanya musyawarah. Lah wong nek wis sering musyawarah nanti akan mudah untuk bahsu masail. Tapi nek tiyang mboten saged musyawarah ora tahu, sawe naon ora tahu, ya agak sulit masuk jenjang bahsu masail. Nah, di situ dalam musyawarah atau bahsu masail yang ada di pesantren-pesantren, di lembaga organisasi NU yang ada, baik mulai tingkatan ranting sampai PBNU, niku ada kemudian yang namanya moderator. Moderator itu sebagai pembagi. Makanya di samping ada moderator yang kemudian menjadi penjembatan mubakhisin dengan para perumus itu yang sering mengarahkan ketika para mubakhisin sudah berbelok dari arah pertanyaan si sa'il, maka perumus nanti ngomong ke moderator, rumusannya mestinya ke arah sini, misalnya seperti itu. Nek moderator yang alim ya wis iso menguasai auden. Biasanya dia yang mengarahkan. Tapi kalau dia agak kalut ya lari ke perumus. Sebenarnya masalah yang akan diselesaikan ini rumusannya seperti apa, jenjangnya kemana misalnya. Nah, kemudian setelah dirumuskan muncul namanya nanti musoheh. Musoheh itu pentaskheh, pembenahan. Itu jajaran yang para kiai sepuh pentaskheh. Sudah rumusan ini dibenarkan. Nah, seperti itu tadi sini pondok pesantren. Maka kata Imam Rabi', murid daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu ketika didebat oleh seseorang, maka pada satu masalah misalkan, kemudian orang yang mendebat itu berpindah pada persoalan yang lain, mesti beliau akan berkata, nafuhu min hadil mas'alah summa nasihu ila itu. Saya selesaikan dulu persoalan ini. Nah, ini sudah selesai, maka aku akan menjadi orang yang membantu pada apa yang kamu inginkan. Ini Imam Syafi'i. Jadi wong itu nek ngalim tenan. Jadi dimunculkan pada satu masalah. Kemudian si sa'il tanya lagi, dijawab. Sa'il takon masalah dia jawab. Ini mboten pas.
Jadi satu masalah diselesaikan dulu persoalannya, baru nanti berjenjang pada masalah yang lainnya. Kan banyak satu pertanyaan itu pun kadang memahami apa yang dikehendaki syair ini musawirin mubahisin pun kadang berbeda. Maka di dalam forum basul masail atau apa itu moderator biasanya bertanya dulu kepada si syair atau awal ditanyakan dulu kepada para mubahisin, sudah paham belum dengan soal ini? Ada yang janggal ndak, ada yang muskil ndak dengan soal itu ditakok gesek. Ketika mubahisin bilang sepakat sudah paham semua, maksudnya seperti ini, dikembalikan ke syair, betul ndak? Yang Anda inginkan dari soal ini adalah mengarah seperti ini, atau stressing penekanan pertanyaan itu pada pembahasan ini. Misalnya syair sohibul as'ilah kemudian menjawab misalnya ya udah, baru kemudian dibahas. Niku mboten gampang, nek mboten latih ya gampang jawab. Gitu. Di samping itu wa yatalattafu fi dzalika fi mabadihi qabla intisyarihi wa tawallanin nufusi. Jadi seorang alim pun itu juga harus mampu dalam menyampaikan ini ya secara halus. Penyampaian dalam khilaf itu pun secara halus ya. Dalam permulaan membahas persoalan yang khilafiyah ini harus lembut betul, secara halus betul sebelum khilafiyah itu tersebar atau sudah dikuasai oleh nafsu. Jadi harus diteliti betul, hati-hati membahas, bukan sembarangan. Seorang alim harus mampu memposisikan dirinya seperti itu. Wa yudzaki walan yen to ngilingaken sapa alim al hadirina ing wong kang hadir ma ing pekoja akan teko apa mafika wahiyatil mumarati ing dalem mekuwe popatu lasyama apa maneh badha duhuril haqi ing dalem sawise katone utawa jelase barang kang hak. Wa anna maksudal ijtima'i lan temen setune tujuane kumpul iku la'duhul haqi matila akan perkara kang hak was-safa'ul qulubi lan beningi ati wa talabul faidati lan muweh utawa amrih faedah pemahaman. Di samping yang di awal tadi, seorang alim harus juga mengingatkan kepada hadirin bahwa apa yang datang dalam sisi kemekuan diantaranya adalah debat kusir, ya. Terlebih ketika sudah jelas perkara yang hak atau yang benar. Artinya apa? Paling tidak seorang alim itu mengingatkan dalam majelis jangan sampai terjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya, karena itu termasuk hukum makruh dan tidak bisa yang dijalankan sampai kemudian mumarat itu sampai
mengakibatkan konsekuensi idza pada orang lain ya juga hukumnya haram kan, menyakiti pada hati orang lain. Maka seorang alim itu tetap harus mengingatkan itu kepada audien, terlebih ketika perkara yang benar itu sudah nampak. Tapi kebiasaan nih teng majlis mubahisin bahas sebenarnya sudah nampak kejelasan, tapi ada ba'dul a'dha'il musyawirin atau mubahisin yang hanya pengen sebuah eksistensi atau keberadaan dirinya diakui oleh orang-orang ngetok kan ngeyel pol hatta kalau paumus we ngeyel, kalau musoheh we wani bantah misalnya, itu ya ada aja terjadi. Ya saya berharap nek kowe ya ora barang kowe musyawarah bahas we ya wong tahu ketok samono. Ngomong kowe kadang ora wani kan misalnya malah karena enggak terbiasa musyawarah. Saya pernah ngajak teman-teman falahiyah ini, saya ajak keluar bertemu dengan para kiai dan para santri di luar untuk BM niku. Padahal wis senior nek nang kene iku nganu wis. Tapi nang sebelum berangkat ya tak ajari carane mencari ibarat, cara kemudian ketika menjelaskan isi daripada ibarat itu, kemudian ibarat ini agak lemah, nanti kalau orang diwat ibarat itu dimentahkan ataupun ditolak dengan ibarat orang lain, maka kamu harus berani menguat atau naket, juga namanya naket, menguat kembali pendapat mereka itu dengan cara seperti ini, nganggo ibarat ini. Itu nang kene ya koyo ya ora wis begitu nang jalsah meneng kabeh ngerti wong do cekatan maca kitab nganu meneng. Lah kula tengah niku soalé kula ya menjadi perumus kadang musoheh di tingkat nganu. Itu saya lihat teman-teman ya padahal ya nang kene pengurus kabeh lumayan lah. Lah ini karena apa? Tidak dibiasakannya di sini itu ada musyawarah. Tidak ada majelis bahsu masail. Padahal itu penting sangat. Sehingga nanti ketika pulang di rumah niku paling tidak tiang niku punya keberanian untuk berpendapat. Tapi untuk berpendapat yang benar. Jadi emang tradisi-tradisi pesantren yang harus dihidupkan itu saat ini harus dihidupkan kembali. Jangan kemudian menerima hanya dengan pola seperti ini. Dan siapa yang paling harus mampu memanage seperti itu ya adalah pengurus yang ada di pesantren itu. Misalkan di pundak pendidikan, pemegang pendidikan, seksi pendidikan itu harus mampu. Gambaran kula kan ngeten, misalnya leader seorang pemimpin, ketua atau lurah pondok ini memang penting. Ide-idenya harus fresh, harus muncul. Melihat pesantren ini apa? Itu muncul harus. Itu bisa menjadi lahan ibadah yang baik. Tidak hanya mengalir biasa, mau mengalir kayak konco liane, harus penuh ide. Dan ide itu kemudian dicoba dimunculkan, ditatbikkan dengan sebelumnya diskusi dengan pengurus-pengurus yang lain. Soal kan banyak macam di pesantren, baik seksi pendidikan, kemudian mungkin dalam kebersihan, bagaimana kemudian dalam keamanan, kedisiplinan, itu kan banyak. Maka pengurus niku harus tetap senantiasa diskusinya niku. Ora kemudian pengurus seneng wae.
watak kumpule watau nganu gayenge nek menggawe ana event kepanitiaan apa kayak kumpul kudu gayeng itu tipikal napa nggih orang-orang yang suka wafahiyah tok eksidental bahasane sane dadakan niku mboten membangun. Tidak akan mungkin seorang pemimpin terbangun dengan sing model-model eksidental. Tapi bagaimana mampu merumuskan hal yang sistematis, kemudian nanti dijalankan sehingga hasilnya maksimal. Ini harus dicoba di pesantren. Semisal contoh bagaimana seorang pengurus mampu memanage iki konco-koncoku walaupun mereka itu junior, tapi bagaimana ke depan mampu mewarnai nek nang omah punya warna yang khas dari pesantren tradisional Salaf. Itu apa yang harus saya berikan kepada teman-teman di pondok ini. Semisal membuat ajang hitobah misalnya, ya harus cari sampai pada tema yang kemudian mengena dan kekinian. Kemudian mencari lagi misalkan tidak hanya dalam olah retorika dakwah, tapi mengasah pemikiran. Bagaimana kemudian ada ajang misalkan kados CCA misalnya, atau mungkin coba untuk niku menjadi seorang panelis dalam diskusi. Misalkan satu membahas soal bab ini, dia dijadikan panelisnya, itu kayak apa. Ini penting ketika nanti jenengan keluar dari pondok pesantren, maka hal-hal yang semacam itu dibutuhkan di masyarakat. Tapi nang pondok ngomong nang arepe koncone wis lawani misalnya, kita berdiri di hadapan teman-teman ini ditugasi hitobah melayu atau mumpat atau gak gelem teko atau umpama teko ning gawe guyon tok. Ini tipikal orang-orang yang gak bertanggung jawab ngono kuwi. Nggih. Jadi harus diolah, diasah juga, sing kados mulai diasah. Sehingga jebolan pesantren ini nantinya memang mampu diharapkan oleh masyarakat, bisa mewarnai di masyarakat. Ngeten iki. Ini banyak cara lah. Artinya kalau mau kreatif, inovatif, yang kemudian mampu mengasah bakat daripada entah itu bakat terpendam atau bakat kesampaian misalnya, tapi harus diasah lah di teman-teman. Dan itu tidak harus membutuhkan auden banyak, karena kalau kita berpikir dari ciptaan Gusti Allah cuman dalam tekstur satu sahsiah mawon niku macam sekali. Sampai coba menganalisa diri sampean sendiri baik. Fungsi tentang panca indera jenengan baik mata kan sudah berbeda. Artinya potensi untuk dipertemukannya satu dengan yang lain hanya dua orang itu potensi perbedaan begitu banyak. Kita lebih dari jamak, lebih dari 2, 3, 4, 5 itu membuat potensi luar biasa. Lah
kenapa saya harus bicara niki itu karena dasarnya teman. Sing jenengan ugem niku kan ahli sunnah wal jamaah. Akidah kan niku nggih ahli sunnah wal jamaah. Kalau di Indonesia ditambahi an-nahdiyah misalnya. Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah tidak cukup hanya kemudian kita selesai dalam kosakata yang awal ahli sunnah tok niku, tapi harus ada jamaah. Ketika ngomong jamaah berarti kolektif. Ketika bicara kolektif, sampai besok di masyarakat itu tidak akan bisa hidup sendirian, tapi dengan kolega, dengan beberapa orang. Lah maka harus sampai mulai biasakan hidup itu bersama di pesantren ini, hidup bersama. Kerja ya kerja kolektif. Niku di pondok pesantren harus jangan kemudian napa nggih dalam bahasa single power, hanya memunculkan kekuatan pribadi atau kerja sendiri, itu tidak bisa. Jadi harus kolektif. Dimanapun jenengan berhadapan dengan masyarakat sekecil apapun, keluarga itu kan kolektivitas antara suami, istri dan anak, ya repot. Ini yang terkecil. Kemudian tingkatan RT ini melakukan aktivitas ya iso. Gitu, lebih tinggi lah, misalnya satu dusun, satu kampung. Ini ya harus perlu kerja kolektif. Niku. Karena dalam sisi akidah pun kita diajarkan untuk berjamaah, artinya kolektif. Niku penting harus dipahami jenengan. Sehingga ini itu nanti menjadi dasar, menjadi pijakan dalam amaliyah kita atau hal yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Napa utamane? Menyembah kepada Allah. Lah, fungsi ini, perjuangan ini dalam masyarakat niku sampean harusnya berpijak pada napa? Nek iso lek ibadah nang ngersane Gusti Allah itu bisa kemudian kebaikan yang ada pada diri sampean itu dilaksanakan juga oleh orang lain. Kan ngeten. Maka saya teringat salah satu fatwa dari guru saya waktu di Yaman, Syekh Abdurrahman As-Sakaf, Habib Abdurrahman bin Segaf. Ini sempat mengajarkan ke kita bahwa ada di suatu masa nanti dianggap perbuatan itu adalah ibadah yang luar biasa, yaitu satu perilaku pekerjaan misalnya yang sifatnya itu memberikan solusi untuk umat. Syekh Abdurrahman As-Sakaf pernah bicara seperti itu. Jadi memperjuangkan sesuatu yang mampu memberikan solusi pada umat, itu berarti ya ibadah sing luar biasa. Contoh, kalau dalam kondisi seperti ini, pandemi misalnya, atau pandemi, kita akan banyak melihat masyarakat yang kemudian tidak mampu karena keterbatasan dalam pandemi untuk makan kangelan misalnya, karena nyambut gawe ya wis ora. Nah, kamu tampil di situ, bagaimana
mampu membuka peluang pekerjaan itu ya sampai ibadah. Nek gak ngono karena mereka tidak bisa makan, juk kowe iso mampu. Contoh mencari uang dalam ruang kosong itu sampai isi hal yang bermanfaat untuk mereka. Semisal contoh pengadaan makanan, pengadaan lauk pauk, atau tema sekarang sing tren misalnya Jum'ah berkah misalnya. Kue pengusaha, ya, kue pedagang, begitu kue pedagang di Jumat, pokoknya pedaganganmu di gratis misalnya. Ini juga ibadah, yang luar biasa menurut Habib Abdurrahman As-Sukabumi. Sampai apa omongan kula ini bisa dipahami enggak kan? Sakit dipahami yang tadi. Jadi monggo intinya jadi maka ada dawuh niku kan sampai lihat dawuh itu kan kemudian dipahami dalam sisi gramatika atau pendekatan lafal mawon harus kelihatan. Ada satu dawuh yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Kok gak khairul insan anfa'uhum lil insan misalnya. Khairul man anfa'uhum liman misalnya. Kenapa? Gitu. Kalau tidak dawuh yo khairun nas anfa'uhum linnas. Nas niku yo jamak nang isine manusia umum berarti kan. Anfa'uhum wujudnya nas apa maknanya jamak ada dhamir kembali kepada yang berbentuk jamak. Yang dikhitobi itu jamak gitu. Yang menjadi objek pun juga jamak. Berarti jamak hakikat kehidupan umat Nabi Muhammad di dunia ini berarti berjamaah. Kolektivitas, bukan individual. Nah individual masalahnya apa? Iblis kan. Itu sifat dominan iblis, sifat dominan syaitan. Paham bagaimana? Juk kowe iki menungso itu setan. Tapi kowe yo kadang iso dadi setan. Kan ngono lho, kowe patean kowe. Bahkan kita mengalami setan. Dadi kewan wae iso kowe kan. Manusia kan punya potensi macam, iso dadi malaikat, atau iso dadi iblis. Bahkan iso dadi kewan. Kalau tidak menggunakan akal sehatnya. Niku artinya bahwa dalam hal kita niki membangun diri kita dan mendapatkan amanah yang luar biasa dari Allah itu intinya untuk beribadah. Lah ibadahnya kita itu kebaikan taatiyah, ubudiyah kita ini kalau bisa disebarkan, tidak hanya sampai pada diri kita sendiri. Dawuh kedua misalnya, kenapa kok harus ada ini? Sama lihat dawuh kedua di Al-Quran ini. Nah, tadi kan positif amaliyah dalam qaidah yang positif itu hayunas anfa'uhum linnas. Kemudian ada sifat perintah yang kemudian untuk menuju jangan sampai jalan kita itu pada hal yang negatif.
Itu pun sama lihat dalam Al-Quran, dalam teliti nama qu anfusakum wa ahlikum. Nah, padahal yang dihitopi siapa itu? Awal Al-Quran. Kenapa kok yang dipilih itu anfusakum, tidak anfusaka, langsung ke Nabi Muhammad? Kenapa? Nah, berarti intinya adalah penggalapannya itu kolektivitas. Menunggu yang nela masuk ya wis kebangetan kan. Wis tak kei istidlal sing ngono-ngono ya. Ini jelas loh ya. Jadi jangan bermimpi di dunia ini nek kowe iku mengandalke awakmu dhewe, kamu tidak akan bisa berhasil. Terus dalam kehidupan nantinya iki kowe ngandalke mung kanggo kepintaranmu tok, kanggo awakmu tok, amalmu kanggo amalmu tok, selesai sampai wujudnya gak usah ado-ado. Kowe wis tau krungu wong mati nguburke awake dhewe? Wis tau krungu? Ana wong mati nguburke awake dhewe wis tau. Itu menjadi bukti jelas kan. Mungkin dalam kehidupan kowe egomu tinggi, idealismemu tinggi sehingga kamu tidak bermasyarakat, bisa. Tapi ketika sampai batas akhir limit kehidupannya sampean, kamu masih membutuhkan pertolongan orang lain. Gak mungkin ono pocong kon yo pasang tendo, pocong pasang bangun ngubur ku ondone mangkat dhewe. Ora mungkin. Iya kan? Jelas tahu ya. Berarti pada akhir hidupmu pun kalian butuh napa? Pertolongan orang lain atau kolektivitas. Itu saya kudu zaman tekan. Sehingga monggo lah masyarakat sampai mulai di pondok ini, masyarakat di pesantren ini ya bareng-bareng. Ojo kok kemudian mengedepankan idealisme masing-masing, egosentrisnya, jangan. Tapi bareng-bareng. Mulai ono jajan ya bareng-bareng nek mangan. Karena itu ya, nang pondok ya kudu ojo jajan mangan dhewe ya. Wis gak kenal wis. Duwe rokok ya koncone dikai. Ngono kuwi apa? Wong duwe rokok dhewe ora jelas. Misal contoh lah. Hal yang dari sekecil itu wis kudu bersama-sama. Nah, misalnya ini. Terus wa inna lan temen setune kelakuan iku layaliku ora patut bi ahli ilmi kelan ahli ilmu apa ta'atil munafasati nandani sifat jor-joran li annaha kana temen setune munafasah iku sababul adawati sebabe permusuhan wal baudha ilan sababe sengit-sengitan. Bal yajibu bali wajib apa yakuna yen ono apa al-ijtima'u kumpul iku maksudan dadi sejo iku maksudan dadi sejo khalisan kang moni lillahi kana Allah taala alimul sapa Allah. Ini lho sing penting kan. Jadi jangan boleh kita itu munafasah menjor-joran awake dhewe tok. Hati-hati karena itu akan menjadikan sifat adawah dan baghdha. Contohnya lah, agak usah sak kamar wong papat, njuk sing siji tituti aku. Halo.
kene wani nyekel aku, kowe kudu manut. Oh suwe-suwe nesu, pol-polan teman-teman. Kan ngono. Nggih mboten. Jadi harus berkumpul. Lah, niatnya berkumpul niku lillahi ta'ala karena Gusti Allah. Lah dari situlah pahala muncul. Liyatima supaya sempurna apa al-faidatu faedah fid dunya ing dalam dunya wa syahadatu lan bejo fil akhirati ing dalam akhirat. Wa yadku lan ngiling-ngiling sapa ahli ilmi apa al-alim qaulahu indawi Allah taala halimahu sapa Allah rupane liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila liyuhiqqa supaya napa beneraken al-haqqa ing bokokan hak wa yubtilan batalaken al-batila ing bokokan batil. Berkumpulnya itu agar kemudian memperjelas perkara yang hak dan napa membatalkan perkara yang batil. Lho iki kudu sampean dalami tenanan. Coba nek kan contoh orang kok dalam jamaah niku potensi iki yang ngandake umpama linear ya biasanya kan wong nu macam-macam wong pondok misalnya wong papat itu sebenarnya sifatnya kayak sapa iki sing nang wong papat iki ana sapa Haikal ana Atif ana Fahmi ana sapa sapa Asyari misalnya 4 orang ketika sendiri maka potensi syaitan untuk menguasai dia mudah dibandingkan ketika Asyari berkumpul dengan teman tiganya ini. Karena berkemungkinan nek dhewe niku ketika langsung kalah ya selesai. Dhewe kan maksiat terus. Imane ora kuat nang pengewan ya. Nang dalan blusukan. Makanya mungkin enggak ya misalnya berempat ini ya yuk ngerti-ngerti naudzubillah ono wong itu yo kayak dengan cekel itu kan mungkin akan terjadi seperti itu. Salah satu di antara 4 ini mesti akan ada yang ngomong dosa kowe. Ini ketika jamaah ya kan. Paham betul? Tapi kalau ndak masuk kowe iki santai, kadang ngono yo dhewe wani, ya. Ya. Wujude apa nang pondok iki lho sampean nang kene iki ngomong anu kok pondok kadang isine nang omah dhewe ya sak karo. Nggih ta? Iki sing ora perlu kowe muni nggih nang lisan aku, rasakno nang atimu kowe nek omongku sing ngene iki. Ya. Kowe gak iso ngrasake dhewe. Lah hal-hal sing kados niku lah kan. Maka kemudian ada nabo liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil. Ya iso batalke tenan wong jamaah iso batalke perkara sing pancen batal. Wujude konkrete apa? Pencuri handal kuwi mesti nglakonine jen ora gelem berkomunitas. Paham? Karena apa? Takut ketahuan. Itu wis mujudke bahwa teori itu dibenarkan. Paham kan? Paham? Ono ya pencuri adu ngomong, aku maling kono kae. Gak mungkin lah.
dia mesti sendiri. Paham betul? Ini misalnya seperti itu. Itu secara akal ini gampang. Lah tapi kalau kemudian ada potensi enggak ketika berjamaah itu membuat hal yang mungkarat, ya potensi wae ono. Karena ketika masing-masing daripada untuk jamaah itu ya tawali ya humus syayatin. Keempat jamaah ini misalnya dikuasai oleh setan kabeh yo dadi yo dikira ya iso, maka ono sindikat iki karena tawali ya musa syayatin. Ya ala kulli hal, tapi insyaallah nek teng pondok bener-bener ngamalke ngelmune tenanan insyaallah. Lah sing elek iku kan persekutuan nanggon perkara elek ku ya elek tenan. Nek persekutuan nang perkara apik ya dadine apik. Nggih mboten? Ngoten niku. Lah tandane wong persekutuan nanggon perkara apik iku piye? Ma'anna al-qulub. Nek atine anteng itu berarti nang perkara apik. Tapi nek ada kekhawatiran nang ati ono kuwi nang persekutuan sing apik. Paham ya? Ada kekhawatiran wong loro wedok lah misalnya kok ono sawate terus ini mesti apa yang dilakukan jelas tidak baik walaupun hanya 2 orang. Ijen kuwi yo ngono kuwi nglakoni apa meneh wong loro. Ngene nggih. Misalnya seperti itu. Walau karihal mujribun senajan to keting sapa al mujrimun apa wong kang dosa kabeh.